I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita bangkit berdiri dulu. Kita berdiri, kita mendengarkan lagu Mars PA. menyanyi Mars PA. Sekarang kita mau apa Kak Sepi? Kita lagu pembukaan kita yaitu Happy Ya Happy. Ya, tangannya dipegang semua ya. Nah, kita mulai. Kita satu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di minggu pagi ini Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga untuk Alinda yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Hanya padamu kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita buka Mazmur dulu yuk. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Kita mau buka Mazmur berapa Kak Tepi? Ya, kita buka Mazmur kita pada pagi hari ini dari Mazmur 34 ayatnya yang 11 dan 12. Mazmur 34 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi, singa-singa muda menerana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ya. Untuk mau merespon firman Tuhan sebentar lagi kita mau menyanyi baca kitab suci ya Kak Tepi. Kitab suci, doa tiap hari, doa
sebelumnya Kak Linda minta adik-adik buka dulu dari Kejadian 43 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian itu perjanjian baru ya Kak Sevi? Lama Kak. Oh, perjanjian lama. Jadi adik-adik buka di perjanjian lama di Kejadian yang pertama kali. Perjanjian 43 ayat 1 sampai 14. Oke? Kalau udah ketemu, Alkitabnya tetap aja terbuka, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kami masih diberi kesehatan, kami bangun dengan nafas yang masih Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami baca, bukan hanya kami baca dan kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita baca Kejadian 43 adik-adik, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kita baca ya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikku itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Nah, adik-adik udah selesai ya baca firmannya ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih kita baca firman ini tentang apa? Pasti adik-adik pernah dengar. Waktu itu pernah ya cerita yang Yusuf dijual saudara-saudaranya. Sebelumnya Yusuf pernah saudara-saudaranya itu cemburu sama Yusuf karena Yusuf itu anak kesayangan ayahnya Yakub. Nah,
ceritanya dulu itu Yusuf dijahatin sama saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur, lalu akhirnya dia dijual ke orang Mesir. Nah, cerita ini waktu itu Yusuf pernah menafsirkan mimpi ini waktu dia udah di Mesir ya adik-adik ya. Dia mimpi yang bisa, bukan dia yang mimpi, maaf kali ini salah. Yang mimpi itu Raja Mesir. Dia mimpi lalu Yusuf yang menafsirkan mimpinya. Nah, Yusuf tahu akan datang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Nah, ketika itu di Kanaan terjadi, di Kanaan di Mesir semuanya terjadi kelaparan hebat. Nah, Yakub ayahnya Yusuf ya, waktu itu bilang ke saudara-saudaranya, di situ ada Yehuda, anak pertamanya Yakub, kakaknya Yusuf ya. Pergilah anakku, pergi ke Mesir untuk membeli bahan-bahan makanan. Di sana berlimpah makanan, karena ketika Yusuf udah mengartikan mimpi Raja Mesir, orang-orang Mesir udah mulai kayak kita apa ya, menimbun bahan-bahan makanan untuk persediaan, untuk persiapan kelaparan yang akan datang. Nah, keluarga Yakub punya uang untuk beli makanan ke tanah Mesir. Waktu itu mereka tidak tahu, mereka cuma tahu mereka cuma tahu di Mesir itu ada penguasa yang bisa membeli makanan dari dia, tapi mereka nggak tahu kalau itu tuh Yusuf. Nah, lalu mereka beli, lalu ditanya, bukankah kamu punya saudara lagi? Iya. Apakah ayahmu masih hidup? Iya. Nah, lalu Yusuf bilang, saya mau ketemu sama adiknya yang paling kecil, yang itu namanya Benyamin. Yusuf itu udah kangen banget sama adiknya karena Yusuf dan Benyamin itu satu ibu, yang lain beda ibu. Nah, Yusuf waktu itu kangen banget sama Benyamin. Nah, waktu itu Yusuf bilang gini, bawalah Benyamin untuk kedua kalinya, karena mereka di sini nahan siapa? Nahan salah satu saudaranya di Mesir. Jadi mereka harus kembali untuk menjemput saudaranya itu ya. Nah, lalu Yehuda itu bilang ke papanya Yakub, bilang kayak gini, Pak, di Mesir dibilang aku harus bawa Benyamin. Papanya marah di situ. Papanya bilang sama Yehuda, ngapain sih kamu bilang-bilang kalau punya adik? Nah, karena papanya Yakub ini takut kehilangan lagi anak kesayangannya seperti Yusuf. Nah, ceritanya mereka bawa Benyamin ke Mesir. Ketemulah Yusuf waktu itu. Yusuf sebenarnya pengen peluk adiknya, pengen cerita kalau aku itu masih hidup begini, tapi dia masih tahan ya adik-adik ya. Dia belum cerita kalau misalkan dia itu adiknya Yusuf yang dulu dia jual. Nah, lalu lalu Benyamin dibawa. Yang penting Yusuf udah ketemu ya, Yusuf udah senang dalam hatinya kalau Yusuf ketemu Benyamin. Nah, kali ini balik ke adik-adik. Saat itu Yusuf jahat gak sama saudaranya yang udah pernah jahatin Yusuf? Yusuf jahat gak Mas Tepi? Enggak. Yusuf gak jahat, malah Yusuf sayang sama saudara-saudaranya. Yusuf mau supaya saudara-saudaranya itu tetap juga sama Yusuf ditolongin ya, adiknya, papanya, tapi dia juga kangen sama papanya Yakub waktu itu. Nah, adik-adik, di sini Yakub papanya itu takut, Yehuda juga takut kehilangan Benyamin lagi. Yakub juga takut. Nah, Kalinda balik tanya adik-adik, ada punya rasa takut nggak sih? Mana sih suaranya nggak kedengeran? Takut nggak? Takut Kak. Oh takut sama apa? Suara geluduk katanya. Ini kan lagi musim hujan. Takut sama suara geluduk, jeger katanya. Kalau ada suara geluduk, mati lampu apalagi. Takut katanya. Padahal
Mesti takut gak sih? Nggak boleh takut karena ada Tuhan yang selalu ada sama-sama kita. Jadi adik-adik kalau takut berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan buang rasa takut saya supaya saya menjadi pemberani. Nah, takut apa lagi? Banyak hal-hal yang adik-adik takuti, tapi Kalinda mau kita nggak boleh takut lagi. Nah, dari cerita ini Kalinda mau ingetin buat adik-adik jangan takut. Kalau adik-adik lagi kesusahan, adik-adik perlu pertolongan, ingat Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Sama kayak Yakub dan saudara-saudaranya, dia juga nggak takut kan, tidak takut kelaparan, tapi Tuhan itu baik. Nah, kalian ingetin juga adik-adik di rumah jangan suka buang-buang makanan. Karena di luar sana juga banyak yang masih menderita kelaparan. Contohnya di negara-negara yang sulit, ada yang tidak makan, ada yang tidak punya tempat tinggal. Nah, kalau adik-adik enak, makan tinggal diambilin sama mama, tempat tinggal udah ada. Nah, Kalinda mau juga adik-adik kalau ada makanan, mama siapin apa, adik-adik mengucap syukur. Jangan mama siapin tempe teriak, tempe lagi, maunya ayam. Nah, bersyukurlah dengan apa yang sudah ada sama kita. Oke? Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kalinda tentang Yakub dan Yusuf. Nah, kita ingat pesannya yaitu kita nggak boleh takut akan apapun karena kita punya Tuhan yang ada di samping kita. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi, Yesus sayang padaku. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan kami anak pemberani, anak yang hanya takut akan Tuhan, tidak melawan orang tua dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, berkati Tuhan bangsa dan negara kami, memberkati pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan semua yang terlibat. Biar Tuhan memberkati setiap pekerjaan sehingga boleh menjadi berkat untuk bangsa Indonesia khususnya. Tuhan juga berkati gereja dan pelayanan yang ada. Tuhan berkati pendeta, majelis, komisi, dan semua yang ada di dalam gereja dan pelayanannya. Biar Tuhan berkati sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan berjemaat di GPB Tugu ini. Terkhusus Tuhan berkati adik-adik lain kami. Biar Tuhan yang memberkati bahkan perkembangan adik-adik kami sehingga boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati pendidikannya, berkati apa yang dibutuhkan adik-adik lain kami sehingga adik-adik lain kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Dan juga kami mau berdoa untuk orang-orang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Berkati tangan-tangan dokter, perawat, bahkan obat yang diminum sehingga lewat itu semua Tuhan mereka boleh dijamah dan disembuhkan. Tuhan juga tahu bahwa masih ada virus COVID-19 Tuhan di negara kami, bahkan di negara-negara lain. Tuhan kiranya
masalah kesehatan ini boleh berakhir, boleh dijamah Tuhan, sehingga bangsa dan negara, bahkan seluruh di negara-negara luar boleh hilang Tuhan dari muka bumi ini. Kami yakin dan percaya lewat tangan Tuhanlah yang boleh menyembuhkan semuanya. Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Biarlah doa ini boleh Tuhan Yesus sempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami Dari secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah doa, waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan uangnya, adik-adik, nanti uang persembahannya bisa dititipkan ke orang tua adik masing-masing agar disetorkan ke gereja. Kita akan nyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Jadi kita akan mendoakan persembahan kita ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami telah membawa persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan sudah memberikannya Tuhan. Berkati juga persembahan kami ini Tuhan agar berguna bagi gereja kami dan kerajaan Tuhan. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah IPA kita pada pagi hari ini. Yes. Kita akan nyanyi apa, Kak Linda? Kita mau nyanyi lagu opa-opa yang Nah, semangat ya Kak iya. Sevi ya, jangan lemes-lemes. Kita bangkit berdiri yuk. semua ya, Berdiri kita ya. berdiri. Tahu kan ya lagunya Kak Sevi Tahu, ya, sangat pasti tahu ya. Ya, kita nyanyi opa. Pakai gerakan ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Tutup tangan, lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Biarlah Tuhan memberkati kami setiap hari. Tuhan berkati kesehatan adik-adik lain kami.
Biarlah ibadah ini juga Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik lain kami, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Berkati kami yang mengikuti ibadah IMPA, berkati orang-orang di sekeliling kami, bahkan orang-orang di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa Kita akan kembali lagi minggu depan jam 9. Ingat 3M. Pakai apa Kak Tepi? pakai masker, menjaga jarak, Dan mencuci tangan. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you, bye-bye semuanya.